Oke, dan ini adalah email ketika kita udah berhasil mendapatkan income dari Adobe Stock, teman-teman. Ini senilai $255,43. Kalau misal kita rupiahkan, itu senilai Rp3.832.242, teman-teman. Ini cukup fantastis ya. Halo semuanya, balik lagi di Ardana Channel ya. Di video kali ini masih seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan bahas tentang microstock. Jadi kalau sebelumnya kita udah bahas tentang microjob ataupun microtask, yang dimana microjob atau microtask itu project-project ringan yang bisa kita kerjakan berupa misalnya follow Instagram, ataupun subscribe sebuah channel YouTube, ataupun like nonton video YouTube gitu ya. Nah tapi kali ini kita akan bahas tentang microstock. Jadi microstock itu apa? Buat teman-teman yang belum tahu, mungkin saya jelaskan secara singkat. Jadi microstock itu semacam wadah ataupun platform yang dimana nantinya di dalam wadah ataupun platform tersebut kita bisa mengupload aset digital kita, misalnya seperti foto, video, musik, vektor, dan lain sebagainya, yang nantinya ketika kita upload aset kita di dalam wadah ataupun platform microstock ini, nantinya kita mendapatkan royalti ataupun bagi hasil persenan berapa yang akan kita terima, itu bentuknya dolar, teman-teman, yang dimana pastinya di dalam wadah ataupun platform microstock ini kita bisa menciptakan sebuah passive income yang dimana nantinya kita hanya perlu mengupload foto kita, kemudian ketika ada orang yang download ataupun membelinya, nantinya kita mendapatkan royalti, dan kita di situ nggak perlu effort yang lebih karena kita hanya sebatas upload ya. Dan tentunya untuk catatan buat kalian semua, aset yang kita ataupun karya yang kita upload di sini itu hasil original karya kita. Jangan sampai nantinya kita upload itu hasil karya orang lain ataupun comot dari sana sini gitu ya. Itu jadi poin utamanya, itu menjadi inti poin penting dalam video kali ini. Jadi kalau teman-teman dengar microstock itu mungkin familiar tentang Shutterstock ya. Ya itu 11-12 lah sama yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi kalau Shutterstock itu ya sama aja sih kayak kita upload aset digital kita kayak foto dan semacamnya. Nantinya ketika foto tersebut nantinya di-download oleh orang dan dibeli oleh orang, nantinya kita mendapatkan royalti. Nah, tapi bedanya dengan microstock yang akan kita bahas di video kali ini itu apa? Jadi, bedanya ini adalah microstock yang memberikan royalti terbesar dibandingkan microstock yang lainnya. Bahkan Shutterstock pun lewat, teman-teman. Jadi, microstock yang akan kita bahas di video kali ini namanya adalah Adobe Stock, teman-teman, yang mana ini royaltinya menurut saya cukup besar, teman-teman, yang dimana persenannya adalah ataupun royaltinya adalah sebesar 35%. Nah, daripada kalian bertanya-tanya gimana caranya dan step by stepnya itu seperti apa, langsung aja kita bahas step by stepnya. Nah, oke, teman-teman, jadi hal yang pertama harus kita persiapkan adalah browser kita masing-masing. Di sini saya menggunakan Google Chrome, kalian bebas menggunakan apa aja. Dan langsung aja kita ketik yang namanya adalah stock.adobe.com. Jadi nanti kalau misalnya kalian males ngetiknya, linknya udah saya cantumin di kolom deskripsi, silahkan kalian cek dan langsung klik aja. Maka otomatis kalau misalnya kalian klik, nanti kalian akan diarahkan ke tampilan seperti ini, teman-teman. Jadi ini adalah landing page ataupun homepage dari Adobe Stock, yang dimana yang udah saya jelaskan tadi. Di dalam website ini nantinya kita bisa upload aset-aset kita berupa video, berupa foto, audio, ataupun lain sebagainya, masih banyak lagi yang nantinya aset-aset yang nantinya kita upload di situ, upload di sini, maka otomatis kita bisa mendapatkan royalti sebesar 35%, yang mana royalti tersebut bisa kita dapatkan ketika aset kita nantinya di-download ataupun dipakai oleh orang lain. Jadi di sini prinsipnya adalah upload sebanyak-banyaknya aset yang kita punya. Tapi dengan catatan aset yang kita punya ataupun karya yang kita upload di sini adalah original karya kita. Jadi jangan asal comot sana sini ataupun kita comot dari microstock lain kemudian di-upload sini, itu jangan, teman-teman, itu bakalan kena masalah banget. Jadi untuk nilai keorisinalannya harus kita jaga, harus kita perhatikan, jangan sampai kita mengupload karya orang lain di dalam website ini. Jadi teman-teman, yang udah saya jelaskan tadi, setiap royalti yang kita dapatkan di sini itu sebesar 35%, yang mana nantinya ketika kita di sini misalnya mendapatkan terjual $10, maka kita mendapatkan
mendapatkan sekitar 3,5 dolar. Kalau misalnya 100 dolar berarti nantinya kita mendapatkan royalti sebesar 35 dolar. Tinggal kita kalikan aja 35%, maka itulah pendapatan yang bisa kita dapatkan dari Adobe Stock ini. Nah, di dalam Adobe Stock ini seperti yang saya jelaskan tadi, ada yang namanya di sini kategori foto, kemudian di bawahnya di sampingnya ini ada yang namanya illustration, kemudian ada vektor. Di sini bisa kalian lihat ya, misal kalian punya kemampuan membuat vektor, silahkan kalian maksimalkan kemampuan kalian dan kalian jual karya-karya kalian di dalam website ini. Kemudian di sebelahnya juga ada yang namanya video, misalnya kalian jago editing video, silahkan kalian maksimalkan skill kalian juga di dalam website ini, dan seterusnya ya. Di sini ada audio juga, dan masih banyak lagi teman-teman. Kalau kita bahas satu persatu bakal panjang waktunya, jadi langsung aja kita balik ke beranda. Misalnya kita mau menuju ke menu selanjutnya, mau menjadi kontributor ataupun nantinya kita bisa upload aset-aset kita di dalam Adobe Stock ini. Gimana caranya? Langsung aja kita lirik sebelah pojok kanan atas, di sini ada tombol sign in, langsung aja kita klik, maka otomatis akan tampil seperti ini teman-teman. Nantinya kalau misalnya kita belum punya akunnya, bisa langsung klik yang continue with Google, langsung aja kita klik. Nah, oke teman-teman, jadi kalau tampilannya udah kayak gini, kita di sini diwajibkan untuk mengisi profil kita masing-masing. Di sini untuk yang pertama adalah first name. Misalnya saya menggunakan nama Ardan. Oke, misal pakai ini ya. Kemudian seperti biasa di sini untuk tanggal lahir, untuk bulan lahir maksudnya. Misal Februari, bulan, kemudian tahunnya misalnya 2000. Oke. Kemudian di sini untuk country, tentunya Indonesia ya. Kemudian kalau misalnya kita rasa ini udah sesuai dengan profil kita masing-masing, langsung aja kita klik continue yang ada di sini. Nah, jadi kalau misalnya kita udah menyelesaikan tentang pengisian profil yang barusan udah kita isi, maka otomatis kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Oke, misalnya tampilannya udah kayak gini, langsung aja kita klik yang upload my first asset. Jadi di sini udah yang seperti yang saya jelaskan di awal. Untuk aset yang bisa kita upload itu kayak misalnya gambar, foto, audio, musik, dan lain sebagainya, yang mana itu hasil karya kita sendiri. Dan karena ini adalah tutorial contoh, di sini saya contohkan untuk upload aset berbentuk foto ataupun gambar ya teman-teman. Langsung aja kita klik aset di sini, first asset. Kemudian akan muncul seperti ini, drag and drop files or browse. Langsung aja kita klik yang browse ini. Kemudian kita pilih foto yang akan kita upload ya, karena sini saya menggunakan foto, formatnya langsung aja kita klik open. Nah, kalau misalnya kita udah pilih nih gambar yang mau kita upload, otomatis di sini kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini, yang dimana nantinya di sini kita suruh maksimalin ataupun memaksimalkan tampilan dari apa yang kita upload, dari segi nama filenya apa, kategorinya apa, kemudian lain sebagainya. Ke bawah kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah di sini file type-nya apa ataupun tipe filenya apa. Di sini ada dua option, ada illustration dan foto. Jadi karena di sini yang saya upload itu adalah gambar ataupun foto, di sini kita pilih yang foto. Kemudian untuk bahasanya teman-teman, di sini udah banyak banget tersedia opsi bahasa yang kita pilih nantinya. Tapi untuk lebih efektif, lebih efisien, kalau mau gambar kita ataupun aset kita nanti mudah untuk ditemukan di dalam Adobe Stock ini, kita pilih aja bahasa yang bahasa English ataupun bahasa Inggris ya. Oke. Yang selanjutnya adalah di sini type title here, maksimal adalah 200 karakter. Jadi ini adalah judul tentang gambar kita ataupun foto kita yang nantinya akan kita upload di sini. Jadi kalau misalnya kita klik di sini, otomatis di bawahnya ini ada opsi ataupun rekomendasi dari websitenya sendiri ini teman-teman. Jadi bisa kita pilih, ini lebih memudahkan ya. Misalnya saya di sini pilih yang Center the Trees. Oke, saya pilih yang ini ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini kita pilih keyword nih teman-teman. Nah, kalau misalnya kita beres untuk pengisian keyword, kemudian kita scroll ke bawah. Oh iya, untuk keyword kita isi itu minimal 5 keyword ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian isinya itu kurang dari 5, maka otomatis di sini tadi keterangannya masih merah ya. Dan untuk keyword nantinya di sini bisa kalian maksimalkan, karena di sini saya untuk contoh aja, jadi cukup
5 aja ya. Oke, kalau misalnya udah sesuai, langsung aja kita klik yang save work teman-teman. Oh iya teman-teman, untuk kategori tadi ketinggalan ya, kita belum isi, jadi kita isi dulu untuk bagian kategorinya. Oke, kalau untuk kategori bisa kalian sesuaikan dengan gambarnya, karena sini untuk tema yang saya upload itu adalah tanaman. Kita bisa pilih yang ini ya, plant and flower. Langsung aja kita klik. Oke, otomatis di sini udah terupdate ya. Langsung aja kita save work, kemudian baru kita submit one file. Oke, kita klik submit di sini. Nah, untuk urusan upload mengupload kita udah selesai. Jadi di sini status kita adalah masih di dalam proses dicek ya. Jadi untuk admin dari Adobe Stocknya juga nanti akan ngecek nih. Jadi nantinya di sini aset yang kita upload itu akan dicek dari adminnya apakah benar-benar aset ini adalah buatan kita, karya kita. Jadi mereka nantinya akan mengecek keorisinilan dari aset yang nantinya kita upload di sini. Jadi untuk mengecek nantinya, misalnya ya, untuk aset yang kita upload di sini udah disetujui, maka nantinya akan muncul di kolom rilis yang ada di sini, teman-teman. Nanti akan terlist di sini aset-aset ataupun gambar yang kita upload di dalam stok Adobe ataupun Adobe Stock. Nantinya ketika udah disetujui di ACC, aset kita akan dimasukkan ke kolom rilis, yang artinya itu sudah disetujui. Nah, tapi sebaliknya, kalau misalnya aset kita yang kita upload itu ditolak ataupun tidak sesuai pedoman, ataupun kita comot-comot dari website lain, ataupun dari gambar-gambar lain, ataupun dari microstock lain bahkan, maka akan di non ACC ataupun ditolak di bagian not accepted di sini, teman-teman. Jadi kalau misalnya nantinya kalian rasa aset kalian itu emang karya kalian sendiri, original buatan kalian sendiri, maka kemungkinan besar nantinya akan masuk ke kolom rilis, dan yang artinya aset kalian diterima dan akan dikomersilkan di dalam website Adobe Stock ini, teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya, berapa lama untuk proses konfirmasinya ataupun proses pengecekannya? Itu relatif, teman-teman. Paling cepat misalnya 1 hari 2 hari, bahkan bisa 1 minggu, ada yang 1 bulan, teman-teman. Jadi untuk pengecekannya itu karena dicek oleh admin dari Adobe Stocknya mungkin secara human user ataupun secara manual, jadinya mungkin untuk waktunya relatif lama. Tapi saya sarankan di sini untuk kalian sambil menunggu nih proses aset kalian itu dicek, mending kalian upload aset-aset kalian yang lainnya sebanyak-banyaknya, yang mana nantinya mungkin kemungkinan besar salah satu dari aset-aset yang udah kalian upload di sini nantinya itu bisa di ACC dan bisa menghasilkan cuan. Yang sudah saya jelaskan tadi, cuannya adalah 35% atau adalah royalti dari aplikasi ataupun website Adobe Stock ini. Jadi misalnya ibaratkan kita mendapatkan $100 dari aset yang nantinya kita upload di sini dan dilihat oleh orang dan dipakai oleh orang, nantinya kita bisa mendapatkan $100 dan 35%-nya misalnya kita bisa mendapatkan $35. Kalau misalnya kita rupiahkan, kalian hitung sendiri ya. Oke. Nah, teman-teman, nantinya setelah kira-kira pendapatan kita itu udah mencapai ambang batas, yaitu ambang batasnya itu $25, teman-teman. Jadi langsung aja bisa kita klik yang di bagian dashboard, kemudian sini nantinya segala pendapatan kita ataupun grafik pendapatan kita nantinya full akan ditampilkan di sini, teman-teman. Jadi kita bisa lihat tuh per harinya berapa, per bulannya itu berapa, jadi bisa kita pantau di sini. Jadi kalau misalnya kita mau mencairkannya ataupun withdraw, bisa langsung klik yang di bagian ini, teman-teman. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat nih untuk pencairannya, misalnya udah mau mencairkan di sini untuk batas minimumnya adalah $25, dan kalau misalnya kalian udah mencapai $25 bisa langsung kalian klik yang di bagian payout ini. Jadi untuk metode pembayarannya itu ada 3 metode pembayaran. Yang pertama adalah ada Payoneer, kemudian ada PayPal dan Skrill, teman-teman. Jadi bisa kalian pilih salah satunya. Tapi kalau misalnya kalian mau pilih yang PayPal, silahkan kalian nantinya
diklik di tombol payout ini, biasanya nantinya akan disuguhkan untuk opsi PayPal. Kemudian di situ kalian cantumkan langsung email yang udah terkait dengan PayPal kalian masing-masing, dan nantinya di sini kalau udah $25 bisa kalian withdraw kayak gitu teman-teman. Jadi ini beda banget sama Shutterstock. Kalau Shutterstock itu nantinya untuk withdrawnya itu 1 bulan sekali teman-teman. Jadi di situ udah ada batas minimumnya, dan ada batas minimum periode pengambilannya, jadi 1 bulan sekali. Tapi itu nggak berlaku di Adobe Stock. Jadi di sini bisa kita bebas ya, asalkan udah melewati $25. Di situ kita bisa mencairkannya kapan saja, anytime dan anywhere. Jadi bisa kalian rasakan kefleksibilitasannya, lebih fleksibel daripada microstock yang lainnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, dan ini adalah email ketika kita udah berhasil mendapatkan income dari Adobe Stock teman-teman. Ini senilai $255,43. Kalau misal kita rupiahkan itu senilai Rp3.832.242 teman-teman. Ini cukup fantastis ya. Ya, mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan misalnya kalian suka dengan video ini, silahkan kalian klik like dan share ke teman-teman yang lainnya, biar teman-teman yang lainnya juga tahu gimana caranya untuk menghasilkan uang dari metode microstock ini, khususnya di Adobe Stock. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung gimana caranya penjelasan saya tadi, gimana tata caranya step by stepnya, bisa kalian tanyakan di kolom komentar, nanti akan kita bahas sama-sama di situ. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.